Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31 yang berbunyi, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Roh Kudus memberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Sesungguhnya kebenaran firman Tuhan hari ini mau menunjukkan bahwa kekuatan Injil yang bekerja melalui umat manusia milik kepunyaan Allah, sebagaimana pemberitaan Injil itu adalah yang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks ini, para rasul sedang menghadapi ancaman dan tekanan dan otoritas yang berkuasa waktu itu di bidang agamawi adalah orang-orang Yahudi, agama Yahudi, agar mereka tidak memberitakan Tuhan Yesus Kristus lagi. Akan tetapi respons mereka bukanlah ketakutan, melainkan dengan berdoa, dan saat dengan berani mereka memberitakan Injil itu, saat itulah Roh Kudus memenuhi mereka dan memberikan keberanian yang supranatural untuk terus memberitakan Injil Kristus itu. Injil bukanlah hanya berita tentang apa yang Kristus telah lakukan untuk menyelamatkan kita umat manusia melalui salib dan kebangkitannya dari antara orang mati untuk memenangkan umat manusia, tetapi juga kekuatan yang mengubah hidup umat yang mau beriman percaya kepada Kristus, memberi kita keberanian, memberi kita kuasa, dan memampukan kita untuk melaksanakan misi pemberitaan Injil oleh pertolongan Roh Kudus itu yang diberikan memang oleh karena Kristus sendiri yang berkarya melalui hidup kita umatnya ini. Ingat akan apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di dalam menghadapi tekanan untuk berkompromi atau diam tentang iman percaya kita kepada Kristus ini, kita dapat meminta kuasa Roh Kudus. Kita dapat memohon pertolongan Roh Kudus itu untuk memberi keberanian kepada kita dengan bukan untuk mengandalkan retorika atau kecerdikan diri kita sendiri yang serba terbatas dalam segala hal ini. Jadikan doa kita sebagai respons jawaban kita pertama-tama dan bukan yang terakhir. Kuasa untuk bersaksi bukan berasal dari keahlian, tetapi dari persekutuan kita yang akrab, yang sungguh dekat dengan Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam bimbingan kuat kuasa Roh Kudus itu. Janganlah takut di dalam menyatakan kebenaran Injil Kristus yang berdasarkan kasih-Nya yang begitu besar itu, karena Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat dan keberanian seperti yang Ia berikan kepada persekutuan gereja mula-mula dulu dan hingga sekarang ini. Untuk itu kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita supaya kita tetap mau mengandalkan Tuhan saja di dalam segala hal
yang berkaitan dengan pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus ini khususnya. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 ini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya di dalam kami memang bersungguh-sungguh untuk mengandalkan Roh Kudus, di dalam memberikan tidak hanya kuasa tetapi juga keberanian itu langsung kami boleh alami di dalam boleh Tuhan pakai kami untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus saja yang memang harus kami andalkan dalam segala hal, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menerima kekuatan dan kuasa yang daripada-Mu sendiri. Kini Bapa, kami hendak serahkan untuk seluruh aspek dari diri kami ketika kami mengalami pergumulan, khususnya karena Injil Kristus, di mana munculnya kekuatan-kekuatan yang mencoba mau menjatuhkan kami, pencobaan dari kuasa iblis dan setan-setan yang bisa juga merasuk melalui diri kami dengan mengganggu kesehatan maupun tubuh jasmani kami ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk boleh dipulihkan, disembuhkan, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang bekerja melalui Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk melawan segala bentuk kuasa apapun juga seputar gangguan kesehatan yang kami alami pada sekarang ini, khususnya pada setiap kami yang boleh mengarahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami percaya Tuhan mau sambut harapan dan doa kami, karena kami bermohon dalam kerendahan hati kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak-Mu. Amin.